Assalamualaikum. Hai. Bertemu lagi bersama kami dalam Resonansi Ramadan. Kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk merasakan nuansa Ramadan di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang dikenal sebagai Bumi Khatulistiwa karena terletak persis di lintasan garis Khatulistiwa. Yuk ikuti terus kegiatan Resonansi Ramadan berikut ini. Masjid menjadi salah satu bangunan spesial di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Selain sebagai sebuah simbol kemajuan Islam, masjid merupakan salah satu cikal bakal berdirinya kota Pontianak. Salah satu masjid yang terbesar di kota Pontianak adalah Masjid Raya Mujahidin. Masjid ini berdiri kokoh di pusat kota Pontianak menjadi masjid kebanggaan umat Muslim Kalbar. Sekaligus menjadi landmark dari kota yang berjulukan Kota Khatulistiwa. Awal pendirian masjid ini memiliki sejarah panjang dan berliku. Namun setelah menempuh waktu panjang, pembangunan fisik masjid mulai dilakukan tahun 1976 dan akhirnya rampung serta diresmikan oleh Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, pada 1978, bertepatan dengan ulang tahun Pontianak ke-207. Dalam rangka perluasan dan peremajaan bangunan masjid pada November 2011, dilakukan pemugaran dan peremajaan Masjid Raya dengan anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Pada 20 Januari 2015 lalu, masjid diresmikan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ide awal pembangunan Masjid Mujahidin pertama kali muncul saat tokoh-tokoh Islam Kalimantan Barat mengikuti kongres di Yogyakarta pada tahun 1949. Saat itu peserta kongres juga mengikuti peresmian Masjid Syuhada di Yogyakarta. Dari sanalah muncul ide membangun masjid di Kalimantan Barat yang bisa menampung banyak jemaah dengan gedung representatif. Dinamakan Masjid Raya Mujahidin karena ingin menandakan perjuangan. Banyak perjuangan yang dilakukan di Pontianak, mulai dari perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai perjuangan menyebarkan agama Islam di pulau ini. Diharapkan masjid ini bisa selalu menjadi pengingat para muslim untuk terus aktif di kegiatan agama. Masjid ini dikembangkan dengan gaya arsitektur campuran dari berbagai gaya. Beberapa gaya yang dapat ditemukan yakni gaya arsitektur Melayu, Timur Tengah, dan membubuhkan aksen lokal Kalimantan Barat dengan ciri khas banyaknya tiang penyangga. Dengan gaya kubah masjid menyerupai payung yang bermakna memayungi semua umat di Kalimantan Barat. Kubah besar berwarna keemasan dengan motif-motif yang memukau membuat masjid ini semakin terlihat megah. Kemudian di bagian ujung kubah terdapat ornamen sederhana yang meruncing untuk melambangkan tegaknya pendirian Islam layaknya huruf alif. Masjid yang menampung sekitar 9.000 jamaah ini memiliki luas bangunan sekitar 60 x 60 meter di atas lahan seluas 4 hektar. Bangunan masjid dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu ruang sholat utama terletak di lantai 2, sedangkan lantai dasar digunakan sebagai tempat untuk menampung aktivitas pendukung. Selain Masjid Mujahidin, ada juga masjid tertua di Kalimantan Barat, yakni Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman yang merupakan masjid tertua di Pontianak. Awalnya hanya sebuah musola sederhana yang berbeda dari saat ini. Dibangun pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Akadri. Pembangunannya pun diteruskan oleh sultan-sultan setelahnya, hingga bentuknya seperti saat ini. Sedangkan nama masjid sebagai bentuk penghormatan kepada pendiri Pontianak sekaligus Sultan pertama, yakni Sultan Syarif Abdurrahman Akadri. Bukan sekedar menjadi masjid tertua dan saksi sejarah Pontianak. Masjid ini juga memiliki arsitektur yang unik. Atap undak masjid yang menyerupai tajuk merupakan arsitektur Jawa. Pintu dengan jendela dan ukurannya yang cukup besar menjadi khas bangunan Eropa, sedangkan bentuknya berupa rumah panggung sesuai dengan budaya Melayu. Sedangkan pengaruh Timur Tengah bisa kamu lihat pada mimbar masjidnya. Setelah puas mengelilingi Masjid Raya Mujahidin Pontianak,
Saya dan tim mengajak kalian untuk berwisata kuliner menu berbuka puasa nih pemirsa. Yuk ikuti! Setelah mengenal tentang Masjid Raya Mujahidin, di bulan puasa ini tentunya tidak terlepas dari kulinernya kan? Sobat Resonansi, udah ada ide untuk menu buka puasa belum? Pasti masih bingung menentukan pilihan kan? Gak usah bingung, kita punya rekomendasi menu makanan khas Pontianak buat buka puasa nih. Salah satunya adalah bubur pedas Pontianak. Bubur pedas Pontianak memiliki daya tarik tersendiri dengan bahan utamanya yaitu bubur ketan yang disajikan dengan bumbu pedas. Kombinasi unik ini menciptakan cita rasa pedas, gurih, dan aroma khas yang sulit dilupakan. Selain itu, hidangan ini diperkaya dengan sayuran seperti daun bawang dan kacang panjang, menambah kelezatan dan nilai gizi. Yang menjadi ciri khas lainnya, bubur pedas ini juga dilengkapi dengan daun kesum loh pemirsa. Daun kesum inilah yang memberikan aroma sedap dari kuliner bumbu pedas khas Pontianak ini. Karena memang tanaman ini merupakan tanaman khas Kalimantan Barat. Makanan khas kota Pontianak itu bubur pedas ya. Bubur pedas biasanya memang banyak digemari masyarakat saat berbuka puasa. Kalau bubur pedas ini dia ciri khasnya bumbunya itu lebih kental ya, dan campurannya itu penuh dengan sayur-sayuran. Pada awalnya bubur pedas itu menu favorit pada saat bulan puasa, karena makanan itu sering digemari masyarakat. Bubur pedas berasal dari kata bubur padas. Bubur berarti bubur, sedangkan pedas atau padas adalah nama campuran sayuran yang ada di dalam bubur tersebut. Meski bernama bubur pedas, dalam masakan bubur pedas tak ada cabai satupun yang dimasukkan ke dalamnya. Oleh karena itu, cita rasa kuliner ini tak pedas sama sekali. Kini bubur pedas telah menjadi makanan rakyat Pontianak yang disantap dengan ikan teri dan kacang goreng. Sungguh khas dan istimewa bukan? Harga seporsi bubur pedas berkisar dari Rp10.000 hingga Rp13.000. Dengan cita rasa yang menggoda dan nilai budaya yang diusungnya, bubur pedas Pontianak menjadi hidangan yang tak boleh dilewatkan saat bulan Ramadan ya pemirsa. Daun kesum itu seperti daun kemangi gitu ya. Ya bahannya itu dari beras itu disangrai sama kelapa parut itu disangrai. Setelah itu kita masak sama bumbu rempah-rempah. Bulan Ramadan kita buka mulai jam 1 sampai jam 7 atau sebelum tarawih udah. Peminatnya banyak untuk buka puasanya biasa. Nah pemirsa, selain bubur pedas, Pontianak masih punya beragam menu favorit lainnya nih. Salah satunya yang menjadi primadonanya yaitu sotong pangkong. Menanggapi tingginya minat masyarakat menikmati sotong pangkong di bulan Ramadan, makanan ini bahkan sempat dijadikan festival oleh pemerintah kota Pontianak. Pusat festival kuliner sotong pangkong dibuka di sepanjang Jalan Merdeka Pontianak. Sotong pangkong berasal dari bahasa Melayu, terdiri dari kata sotong yang artinya cumi-cumi dan pangkong artinya dipukul dengan menggunakan alat seperti palu. Sesuai namanya, sotong pangkong merupakan kuliner berbahan dasar sotong atau cumi-cumi, namun diolah dengan cara yang unik. Dalam proses penyajiannya, sotong yang telah dikeringkan terlebih dulu dipanggang hingga matang. Selanjutnya, daging sotong dipangkong atau dipukul menggunakan palu hingga teksturnya lembut dan agar tidak alot. Setelah melalui dua proses tersebut, sotong pangkong siap disantap. Untuk menambah cita rasa, sotong pangkong disantap dengan ditemani saus sambal dan saus kacang. Menikmati sotong pangkong bersama keluarga setelah berbuka puasa menjadi salah satu momen yang ditunggu masyarakat. Jika Anda yang berada di Pontianak dan sekitarnya tertarik merasakan sensasi rasa dari sotong pangkong,
Anda bisa langsung datang ke kawasan Merdeka Barat, Pontianak. Para pedagang di sini mulai berjualan setelah azan maghrib hingga dini hari. Untuk harganya sendiri pun bervariasi, mulai dari Rp20.000 sampai Rp50.000 tergantung ukuran. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan simak bersama kultum yang akan dibawakan oleh Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri, salah satu anggota Komisi 5 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, dengan tema keutamaan puasa di bulan Ramadan. Tetap di Resonansi Ramadan, TVR Parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah kaum muslimin dimanapun berada, insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentunya bagi kaum muslimin dan muslimat, puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat, khususnya umat Islam. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi hamba-hamba yang takwa. Artinya kewajiban puasa itu juga sebenarnya sudah juga pada orang-orang umat-umat sebelumnya. Dan lewat ajaran Islam ini, umat muslimin, muslimat diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa cukup banyak mengandung makna yang tersirat berkaitan dengan pelaksanaan puasa. Karena bulan puasa itu, puasa Ramadan itu juga salah satunya mendidik, sebagai pendidikan bagi kita kaum muslimin, muslimat, karena puasa itu juga menggembleng kita untuk menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini tentu sebagai umat manusia cukup fundamentasi sebagai kehidupan. Karena kita bisa mengekang antara nafsu, akal, ya. Kemudian ya tentu dengan Ramadan ini semuanya cukup lengkap di situ. Selain itu juga bulan Ramadan, bulan yang sebagai yang dilipat gandakan oleh Allah SWT pahala untuk beribadah. Dan Ramadan juga akan dijamin bagi Allah SWT akan balasannya surga. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang berpuasa bulan Ramadan kena ikhlas dan iman, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya. Sekian, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.